Baik, kita kembali lagi dengan pembelajaran IPS untuk hari ini. Apa yang akan kita pelajarin hari ini? Kita akan belajar di subbab 3.3 tentang kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Islam. Oke, kita akan belajar bersama tentang masa Islam di Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi masuknya ajaran Islam di Indonesia? Kalau kita perhatikan, latar belakang masuknya ajaran Islam di Indonesia itu disebabkan oleh sebab umum dan sebab khusus. Dua penyebab itulah yang akhirnya ajaran Islam itu diterima di Indonesia. Kita akan pelajarin satu persatu dari sebab-sebab tersebut. Yang pertama, kita akan melihat tentang sebab umum. Ya, apa yang menjadi sebab umum dari ajaran Islam ada di Indonesia? Yang pertama, para pedagang. Nah, para pedagang ini punya peranan yang penting dalam persebaran agama Islam dan kebudayaannya. Kenapa? Karena para pedagang ini mereka bisa bergaul, mereka bisa membaur dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, letak Indonesia yang strategis. Nah, letak Indonesia, kalau kita kembali pada letak pelajaran geografi, bahwa Indonesia dikatakan strategis. Kenapa? Karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Ya, sehingga dengan kita berada di dua benua dan dua samudra, disitulah Indonesia berada pada persilangan perdagangan dunia. Sekarang yang kedua, apa yang menjadi sebab khusus? Ya, yang pertama, sebab khusus dari ajaran Islam berkembang di Indonesia itu terjadi karena adanya pembauran para pedagang. Pembauran berarti berinteraksi lebih dalam. Mereka bisa menyatu dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Mulai dari lapisan paling bawah sampai dengan lapisan yang paling atas. Kemudian yang kedua, kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, agama. Ya. Kegiatan ini dalam memperkenalkan adat istiadat, budaya, agama, ada yang sudah kita kenal. Masyarakat Indonesia sudah tahu kebiasaannya. Kemudian yang ketiga, asimilasi. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi itu adalah peleburan. Ya, lebih dari dua kebudayaan, lebih dari dua adat istiadat, kebiasaan. Nah, salah satu contoh dari proses asimilasi dari peleburan tadi adalah perkawinan. Karena dengan perkawinan berarti di situ ada percampuran yang kemudian menjadi satu bagian, satu terbentuk yang baru lagi. Maka disitulah ajaran Islam kemudian berkembang di Indonesia. Nah, yang berikutnya yang kita pelajarin adalah apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan ajaran Islam itu diterima di Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena dengan mengucapkan syahadat, yang beragama Islam pasti tahu syahadatnya itu seperti apa. Maka mereka bisa langsung masuk agama Islam. Kemudian yang kedua, upacara keagamaan. Nah, dalam upacara keagamaan Islam itu sangat sederhana, mudah, ya, sederhana. Misalkan kalau kalian perhatikan yang bukan Islam gitu ya, kalian perhatikan teman-teman atau saudara-saudara kita beragama lain yang beragama Islam, pada waktu hari Jumat mereka pergi ke masjid. Ya, di situ kan upacara keagamaannya sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, dalam agama Islam itu sesuai dengan tradisi Indonesia. Kita sudah punya tradisi, dan tradisi itu ternyata
dalam ajaran Islam yang mereka bawa kemudian ada di Indonesia, ada kesamaan, ada kesesuaian, maka disitulah masyarakat Indonesia bisa menerima ajaran Islam dengan cepat. Kemudian yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta. Ya, kasta itu adalah tingkatan dalam masyarakat. Kalau kita kembali salah satu contohnya dengan agama yang sebelumnya berkembang di Indonesia adalah agama Hindu, kita mengenal ada kasta, mulai dari yang tertinggi, dari Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisya. Nah, itu kan tingkatan-tingkatan. Ya, disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima, setiap manusia adalah sama, tidak ada pembedaan, tidak ada pengelompokan. Semua manusia adalah sama. Itu yang mereka ajarkan pada waktu itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, tidak dengan cara kekerasan. Kenapa damai? Yang ketujuh, mereka melakukannya dengan perdagangan dan perkawinan. Mereka berdagang, mereka menjual, mereka membeli hasil dari sumber daya alam masing-masing negara. Perkawinan, ya, mereka menikah, mereka berasimilasi. Kemudian yang kedelapan, melalui kesenian. Nah, kesenian ini berkaitan dengan hal-hal yang seni, hal-hal yang ada di dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ternyata keseniannya sama, mirip. Kemudian yang kesembilan, pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan ini dimulai dari kelompok yang bawah, diajarkan di tempat-tempat dan bahkan dari situasi yang paling kecil gitu ya. Misalkan tempatnya itu tidak terlalu besar, mereka ada di kelompok masyarakat, misalkan di situ ada langgar atau musola. Nah, mereka kemudian setiap sore ada istilahnya adalah ngaji gitu ya. Mereka belajar agama, mereka belajar membaca Al-Quran. Itulah yang dilakukan dalam pendidikan. Kemudian yang ke-10 ada tasawuf. Ya, tasawuf ini juga berkaitan dengan kesenian. Di situ adalah tarian yang berbau mistik. Nah, pada waktu itu pun masyarakat Indonesia juga mengenal, dan kita sudah seringkali dengan hal yang mistik itu masyarakat Indonesia sudah sangat kental sekali. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa ajaran Islam itu mudah diterima di Indonesia. Nah, bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia? Ada beberapa pendapat yang menjelaskan, memberikan bukti, dan akhirnya menemukan bahwa masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam itu dimulai kapan? Yang pertama, ajaran Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Hal itu didukung oleh Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junaid Pariduri, dan juga Berita Cina pada zaman dinasti Tang. Mereka itu sudah menemukan bahwa masyarakat Indonesia mereka sudah mengenal ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan adanya makam dari Fatimah binti Maimun di Liran Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi, atau kalau dalam tahun Islam, tahun Hijriah, itu berangkat tahun 475. Ya. Kemudian yang ketiga, Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Itu dengan ada dua bukti. Bukti yang pertama dari perjalanannya Marco Polo dari Cina, kemudian singgah di Perlak, itu daerah sebelah utara dari Sumatera Utara, itu pada tahun 1292 Masehi. Kemudian yang kedua, adanya nisan dari makam Raja Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan Islam yang pertama pada waktu itu yang terkenal adalah Samudra Pasai dan Perlak. Itu dari nisan makamnya Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi, atau kalau dalam tahun hijriahnya
696. Kemudian yang keempat, berita dari Mahuan bahwa di daerah Gresik pada tahun 1416 itu Mahuan melihat bahwa masyarakat daerah Gresik itu mereka sudah menganut agama Islam. Mereka sudah belajar dan sudah tahu dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang berikutnya, asal-usul Islam di Indonesia. Ya. Jadi agama Islam itu berasal dari mana? Berkembang dari daerah mana atau negara mana? Yang pertama, Islam datang dari Arab. Nah, Arab ini adalah dikenal dengan para pedagang. Dan ajaran Islam ini kemudian dibawa para pedagang tadi, diperkenalkan oleh para pedagang ke masyarakat Indonesia. Yang sebelumnya masyarakat Indonesia sudah mengenal ajaran atau agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua, Islam juga datang dari Gujarat, India. Dengan cara apa? Dengan cara berdagang juga. Dari berdagang kemudian mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Apa buktinya bahwa dari Gujarat itu juga menjadi asal-usul Islam di Indonesia? Yang pertama, unsur-unsur Islam di Indonesia ada persamaan Islam dengan di Gujarat. Itu dengan dibuktikan adanya batu nisan tadi, dari batu nisannya Malik Al-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama atau mirip dengan batu nisan yang ada di India, Gujarat. Kemudian yang ketiga, Islam datang dari Persia. Buktinya apa? Yaitu dengan adanya tarian tasawuf, ya, tarian yang mistik. Di situ juga menjadi sebuah doa. Dan itu kemudian berkembang juga di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya ajaran Islam itu pun juga berkembang, mempengaruhi dan akhirnya menjadi tradisi, terutama kerajaan-kerajaan yang kemudian kerajaannya ini bersifat Islam. Bagaimana perkembangannya? Siapa yang mengembangkan? Yang pertama, para pedagang. Kenapa dengan para pedagang? Para pedagang Muslim yang mereka banyak waktu sisa, banyak waktu longgar, sebelum mereka pulang, mereka berdakwah dulu. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga masyarakat kemudian mengenal ajaran Islam itu seperti apa. Kemudian yang kedua, para mubalik. Para mubalik itu adalah mereka orang-orang yang ahli, orang-orang yang tahu soal ajaran agama Islam. Kemudian mereka bercerita, mereka khutbah, mereka dakwah istilahnya di tempat-tempat misalkan di masjid atau di langgar atau di musola. Itu mereka menyampaikan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, golongan sufi. Ya, golongan sufi itu adalah menyiarkan agama melalui tasawuf. Dan tasawuf itu cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang suka dengan berbau mistik tadi. Itulah perkembangan yang juga mempengaruhi dalam kerajaan akhirnya menjadi kerajaan yang bersifat Islam. Nah, apa saluran yang digunakan? Bagaimana cara sehingga Islam itu lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama, melalui perdagangan tadi. Bahwa perdagangan itu menjadi saluran atau cara yang paling efektif. Kenapa? Karena para pedagang ini bisa berhubungan dengan para raja, dengan bangsawan, dengan rakyat yang akhirnya para pedagang tadi bisa mendapatkan barang dagangannya. Kenapa ya? Karena mereka dengan mendekati raja, mendekati para bangsawan, mereka mengatakan, ini barang ini harus saya dapatkan. Maka raja mengatakan pada rakyatnya mereka harus jual ke para pedagang Islam. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan perkawinan. Nah, perkawinan ini sebagai contoh dari asimilasi tadi. Ya, peleburan. Kenapa? Mereka dalam menetap menunggu waktu
Ya, mereka bersosialisasi. Akhirnya mereka menikahi rakyat Indonesia. Di situ terjadi proses penyebaran budaya, ajaran Islam berkembang. Masyarakat kemudian mengenal ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, tasawuf. Tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi di depan, bahwa tasawuf itu berkaitan dengan sesuatu yang berbau mistik. Kaum sufi pun juga diterima. Kenapa? Mereka menyebarkan ajaran agama Islam dengan mudah, dengan enak, dengan gampang. Kemudian saluran yang lain dalam penyebaran agama Islam. Yang keempat, yaitu dengan pendidikan pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu istilahnya bisa diartikan sebagai kawah condro dimuko. Kenapa? Karena para santri yang datang dari berbagai daerah, ya, mereka menuntut ilmu, kemudian mereka diajari, mereka digembleng oleh para kiai, sehingga kemudian akhirnya mereka siap untuk apa? Siap untuk berdakwah, menyebarkan ajaran agama dari ilmu yang mereka sudah dapatkan di pondok pesantren. Mereka dididik para santrinya, mereka belajar dalam ajaran Islam itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, saluran yang terakhir, yang kelima, dengan kesenian. Nah, kesenian pun ini menjadi bagian dari berdakwah, menyebarkan ajaran agama. Kenapa? Karena kesenian itu sesuatu yang menjadi daya tarik untuk masyarakat. Semua masyarakat tentu senang dengan adanya kesenian. Mulai dari seni tari, mulai dari seni musik, berbagai macam kaitannya dengan kesenian. Salah satu contohnya dari kesenian adalah pewayangan. Nah, cerita dalam pewayangan yang sebelumnya kemudian diubah oleh Sunan Kalijogo, salah satu wali Songo, yang menggunakan wayang ini, cerita wayang ini untuk berdakwah, sehingga di situ ajaran Islam menjadi dikenal oleh masyarakat. Contoh yang lain dari kesenian, misalkan sekatenan. Kalau kalian pergi ke Jogja atau ke Solo, mereka dalam kegiatan sekaten itu kan seperti gunungan bentuknya itu ya. Kemudian grebek maulid, seni debus. Kalau kalian ke Jawa Barat, ini berkaitan dengan contoh kekebalan tubuh gitu ya. Itu seni debus, dan masih banyak lagi contoh kesenian-kesenian yang ada yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, ini contoh-contoh atau gambar-gambar bukti dari peninggalan Islam atau yang menjadi bukti bahwa Islam itu berkembang di Indonesia. Ini Marco Polo yang membuat catatan tadi bahwa di Indonesia sudah dikenal adanya ajaran Islam. Kemudian ini nisan dari Fatimah binti Maimun. Ini contoh gambar yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini contoh tulisan yang berupa kitab dari Babat Tanah Jawi. Itu yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Jawa, sejak kerajaan Hindu, Buddha sampai dengan kerajaan Islam. Ini diceritakan dalam kitab tersebut, menjadi cerita tentang perjalanan tanah Jawa itu seperti apa perkembangannya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lain, nisan dari makam Sultan Malik Al-Saleh. Nanti dikatakan bahwa nisannya itu mirip sama dengan yang ada di Gujarat, India. Ini gambarannya seperti itu. Modelnya, model nisan itu yang ada di makam itu seperti itu. Contoh yang lain ini dari Masjid Atap Tumpang di Demak. Kenapa dinamakan tumpang? Karena di situ bertingkat, ya, ada tingkatannya. Jadi kalau kalian perhatikan di situ kan ada tingkatannya, sama seperti kalau candi dalam peninggalan Hindu dan Buddha. Candi itu pun juga ada tingkatannya, ada tingkatan paling bawah, kaki candi, kemudian tengah bagian tubuh candi, dan bagian atas nirwana, ya, bagian dari surga. Itu paling atas. Ini pun maka dikatakan tumpang, ada tingkatannya. Ya, itu contoh dari masjid. Kemudian tadi kalau kembali dengan wayang tadi,
Nah, wayang itu digunakan oleh para wali songo untuk menyampaikan ajaran Islam. Kenapa? Karena wayang itu menjadi kesenian yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Ya. Cerita-cerita dalam pewayangan itu kemudian oleh para wali songo, terutama oleh Sunan Kalijogo, itu bisa menyentuh masyarakat. Bahkan kalau kalian perhatikan, wayang itu dimulai dari sore hari sampai dengan pagi hari, subuh, ya, sampai dengan pagi hari baru selesai. Itu wayang semalam suntuk, gitu kan. Itu di situ ada ajaran-ajaran Islam yang ada di dalamnya. Apa pengaruhnya agama Islam di Indonesia? Kita lanjutkan berikutnya. Pengaruh agama Islam di Indonesia ini mempengaruhi dalam berbagai macam bidang. Ada 4 bidang yang akan kita bahas. Yang pertama, pengaruh Islam mempengaruhi seni budaya, mempengaruhi dalam filsafat dan ajaran agama Islam, dalam bidang pemerintahan, dan juga dalam sistem kalender. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya, pengaruh agama Islam di Indonesia yang pertama dalam seni budaya. Nah, ini bisa kita lihat dari bentuknya masjid, seni ukir, seni lukis tradisional, seni tari, kaligrafi, seni musik, misalkan seudati, ya, adalah seni tradisional rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian. Ya, tarian berbagai macam. Kalau kalian ke Jogja, ke Solo, ke Aceh, itu tarian-tariannya menggambarkan tentang bagaimana kehidupan dalam ajaran Islam yang ada di situ. Selain itu, seni dan budaya juga berkembang dalam sastra Islam seperti hikayat, babat, dan suluk. Kemudian yang kedua, filsafat dan ajaran agama Islam. Nah, filsafat dan ajaran Islam itu berkaitan tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang menetapkan kewajiban masyarakat Islam kepada Tuhan. Ada ilmu tasawuf dan juga ada Islam ajaran yang lain. Nah, sebetulnya dalam Islam itu adalah singkatan dari waktu-waktu mereka untuk sembahyang. Ya, ada 5 waktu yang mereka gunakan. I dari Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Ada 5 waktu. Ya. Dan ajaran Islam yang lain sebagai ajaran agama Islam dan juga filsafat, contohnya mereka naik haji. Nah, ini sebagai sebuah hukum atau peraturan dalam ajaran Islam. Kemudian yang berikutnya, 3, sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha, yang memimpin pada waktu itu adalah raja. Tapi dalam perkembangannya Islam masuk, raja digantikan oleh sultan. Kedudukan raja tidak bersifat turun-temurun, tetapi lebih bersifat pada demokratis, ada pemilihannya. Itu yang membedakan dalam sistem pemerintahan di kerajaan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, sistem kalender. Nah, sistem kalender adalah penanggalan. Kalender atau penanggalan yang digunakan pada waktu itu dalam ajaran Islam, mereka mengenal sistem kalender Hijriah. Maka kalau tadi yang kita lihat tahun Masehi, ya, tahun Masehi berarti tahun dari Masehi kelahiran Yesus itu yang dipakai, maka angka Hijriah, angka tahun Islam itu lebih kecil, ya, lebih sebelumnya. Itu yang dipakai dalam sistem kalendernya, kalender Hijriah. Ini 4 yang kita bahas tadi berkaitan dengan ajaran Islam mempengaruhi dalam berbagai macam
bidang kehidupan sosial, bahkan politik yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi kita kembali pada proses Islamisasi, itu dilakukan oleh para wali songo. Ya. Songo itu artinya adalah 9. Maka dalam perkembangan Islam, terutama di Jawa pada waktu itu, ini para wali songo sangat berperan. Mereka menjadi tokoh yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Kenapa berpengaruh? Karena mereka punya sikap yang santun, penuh kewibawaan, sehingga dalam mengajarkan agama Islam mereka penuh dengan bijaksana. Siapa para wali songo itu? Nah, ini para wali songo itu ada 9. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Raden Saleh yang dikenal dengan Sunan Ampel. Maulana Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Raden Mas Joko Said yang disebut dengan Sunan Kalijogo, ini yang menggubah tadi cerita dalam pewayangan. Kemudian Jakwar Sodik itu Sunan Kudus. Umar Said itu Sunan Muria. Makdum Ibrahim itu Sunan Bonang. Kemudian Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syekh Maunat Sunan Derajat. Nah, semua para sunan, semua para wali songo itu punya peranan tadi. Bahkan kemudian dalam perkembangannya tidak hanya saja di tanah Jawa, tapi berkembang ke daerah-daerah, bahkan ke pulau-pulau selain dari Pulau Jawa. Itu perkembangan yang dibawa Islamisasinya oleh para wali songo. Baik, itu pembelajaran kita tentang perkembangan Islam, masuknya Islam di Indonesia. Selamat belajar, selamat mengembangkan pengetahuan dan wawasan kalian.